Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nge-reaction anime yang berjudul Re:Zero season ketiga episode ke-16 ya, atau episode terakhir coy. Jadi adalah penutup dari season ketiganya Re:Zero. Nanti juga bakal ada review animenya ya di akhir. Jadi ya lo kalau mau langsung ke situ aja, tapi yang jelas ya di episode kemarin itu berarti final fight-nya untuk arc ini nanti bakal diselesaikan ngelawan si Rakus ya. Di Lie sama siapa namanya? Lie sama Roy. Dimana Roy itu kalau nggak salah yang bakal ngelawan si rambut ungu tuh ya, siapa yang Julius ya, Julius sama si yang Fury. Terus si siapa, Lie itu ngelawan Beatrice sama Otto, Respect Otto ya maksud gua. Tapi ya itu kayak gitu. Dan kemarin ternyata dia itu kemarin dia ngasih tahu ya, dia tuh kayak punya kemampuan untuk bisa mendapatkan ingatan, bukan berapa ingatan, sorry, kayak menggunakan ingatan dari orang yang dia makan. Makanya kemarin dia tuh munculin rem gitu kan. Nah, itu bakal menarik tuh tentunya untuk dilihat nanti kayak gimana ya. Jadi kita mulai saja untuk episode ke-16 dari Re:Zero season ketiga. Oke, episode 16 kita mulai saja. 1, 2, 3. Nah, ada pakai nanya rem ya. Dan katanya tuh termasuk kemampuan juga ya. Jadi bahasanya bukan cuma ingatan doang cuy, tapi kemampuannya juga tuh bisa mereka pakai. Anjing, ngeri juga sih. Iya, emang nggak semudah itu sih. Murak. Oke. 5 tembakan. Itu tembakan tadi ya. Lima kali. Nekat ya. Iya, emang dia mah ini sama Subaru ya, jadi kayak ya, itu pujian buat gua gitu. Karena sama-sama nekat deh. Wow, di fake. Kita bisa diserang dari belakang. Gila. Oke. Tapi tetap nembus ya. Dan dia tuh tahu loh namanya. Jadi setelahnya dia kalau jadi dia udah tahu namanya juga nih ya. Nah tuh, Augusto Bardan. Tuh iya, jadi intinya dia tuh harus nyebut terus dia sentuh, terus dia makan tuh. Bahkan secara sejarah mereka bakal hilang. Iya, langsung dead juga loh. Bukan dead ya, apa kayak hilang gitu. Kayak si Rem. Bukan cuma sejarah doang ya, berarti secara kesadarannya juga. Jadi semua jati dirinya itu hilang gitu, termasuk diri dia sendiri. Berarti kunci untuk kembaliin Rem berarti harus kalahin dia kan berarti ya. Gila, Beatrice in action cuy. Shamak. Oke. Gila, mirip kayak si ini Subaru. Oh, datang di akhirnya setelah bawa barang ya. Gila. Itu senjata apa coy? Gak sembuh ya? Oke, Veld mau dimakan, tapi nama aslinya bukan Veld sih. Iya, nama aslinya bukan Veld. Apa gimana? Loh? Kenapa dia? Apa gara-gara salah nama?
Ini kelemahannya. Oke. Jadi karena dia tuh salah ngegunain kah? Salah gunain. Salah nama kah? Karena nama aslinya Feld bukan Feld dong. Apa itu? Gila. Finish him. Wow, ditahan. Gila, Kizudafi. Apa namanya? Isekai Kamen Rider, Red Ranger. Gila. Ini senjata dari mana nih? Oke. Kan dia pengen ngambil dari tempatnya ini kata di si Feld kan. Enggak, tapi kenapa dia kestun tadi? Oke. Kena ya udah si Lie. Oh, kakinya kena. Oh, udah ngilang. Diselamatin kah? Oh, kakinya kena. Gila. Ya itu dipotong cepat sekali. Oh, siapa nih? Imoto. Oh, ini si Lois ya? Lois bukan? Karena kan ada 3 saudara kan katanya. Jadi Lois ada nyebut Roy sama nyebut lagi Lie. Iya pakai nama palsu kan? Iya tuh Lois. Lois terus apa namanya? Lois. Ya tapi dia tuh secara ini beda banget ya dibandingkan yang lainnya ya. Jam makan yang sama. Oh. Oh iya, Lois Arnett, bener kan? Jadi itu kakaknya apa adeknya? Paling adek. Yang paling adek ya. Jadi misalnya kalau dia itu berarti itu kelemahannya besar banget ya kalau dia ngejilat nama palsu. Berarti dia bakal kestun anjing. Gue pikir OP, ternyata tidak ya. Harus nemuin kakak dulu anjing. Ya jadi si Fat pun juga nggak tahu nama aslinya dia ya. Gila, ini lumayan ini sih, lumayan berhasil untuk lawan si Rakus ya. Ya dia adik terkecil si Lois ini. Dan adik cewek ya. Atau dia tuh bisa shift-shifting gitu tadi. Gak bisa jadi kayak something rambut jabrik gay gitu, tiba-tiba kan jadi cewek. Gaston. Ya karena mereka lagi pada luka-luka gitu. Mau dipaksa nggak? Gagal ya. Soalnya ada Otto juga lagi luka men. Tulang sampai kelihatan anjing. Ya sih. Ya kenapa bisa pas banget siapa yang ngumumin? Oke. Oh ini tempat yang kapela kan. Diledakin soalnya sama si Aldebaran. Betty. Beako. Jadi pertarungan semalam ya. Langsung cahaya matahari gitu.
Iya. Ya, Betty itu cuma muncul di kapan ya? Soalnya dia tuh hilang kan. Muncul di akhir-akhir aja. Selamatin si Otto ya. Respect. Ya misalnya nggak ada yang mati sih. Jauh ini berarti tebakan gue di awal part 2 betul ya, bahwa nggak bakal ada yang mati coy. Karena agak susah untuk bagaimana lu masukin plot Return by Dead-nya. Tapi malah jadi agak ini sih, agak plot armor ya. Kan sebelumnya kan Subaru itu adalah plot armor gitu. Kayak kenapa selama ini karakter itu nggak ada yang mati. Tapi sekarang itu literally karena Subaru nggak pernah Return by Dead, jadi bahasanya memang makin selamat itu ya bagian dari plot armor itu. Cuma ya balik lagi, jadi mungkin nanti bakal ada dampak nih dari arc ini harusnya untuk kedepannya. Respect Garfield man. Oh, udah sembuh juga sih ini. Si wakil kucing. Ketua kucing ya? Mimi. Gila, darah semua tuh. Itu darah dari mana? Itu kan bukan darah. Ya kasihan sekali lah Otto aja. Maksud gua ada orang itu pedagang ikut tarung ngelawan penyihir tuh gila aja. Respect Otto men. Gila, respect Otto, respect Otto. The real friend ya. Best of friend tuh. Jadi yang selamat tuh sekarang itu mereka berempat selamat tuh. Capella, terus si mereka bertiga. Oh, Sirius pun juga ditangkap ternyata. Jadi tangkap dia gak tenggelam waktu itu kan, terus ditangkap ternyata. Belum mati kan, makanya gue bilang, gue pikir dia udah kabur, ditangkap ternyata anjing. Gak ada previlan kah siapa sebenarnya Sirius? Sudah kalah atau mundur? Karena yang berarti yang masih hidup sekarang ada 3 ya. Regulus dead tuh 1. Capella kabur, itu kabur si bentar. Si Julius ngelawan si itu gimana itu? Gak ditunjukin. Julius sama Fury ngelawan Roy. Perintah kitab suci. Nah itu yang kemarin kenapa Capella bisa mundur kan gara-gara kitab sucinya dia tadi kan. Oke, maksudnya kan karena Battle Gears ada di dalam dirinya Subaru ya, karena dia ngomong begitu. Iya, karena Battle Gears ada dalam dirinya Subaru. Maksudnya bukan dirinya sih, kemampuannya. Tertelan. Gila. Buset, Emiliator. Digeplak pakai palu. Damn.
Gila, digeplak pakai palu. Oke. Oke, itu lagu apa? Oh, lagunya Liliana. Oh iya ya, lagu Liliana sih yang pas dia ngelawan tuh dia denger ya. Jiwa dan jiwa menyatu, tubuh dan tubuh bercampur. Oh, berarti potensiali Subaru jadi Battle Geese atau Battle Geese? Jadi potensial Subaru jadi Battle Geese bisa nih. Jadi si Oke. Menarik. Jadi ada potensial bahwa kepribadian gilanya Subaru itu tiga pemakan itu si Rakus. Iya. Ternyata Aldebaran tuh yang iniin. Yang si Beako. Betty. Apa ini? Kristal sihir Kiritaka. Ya kayak si Al itu emang paling misterius sih. Iya. Tapi kita masih belum tahu kan sebenarnya tujuan Al itu sebenarnya apa gitu, ngebantuin dari balik dan dia kayak tahu banyak hal. Nah itu dia, si Cruz juga masih belum ini kan, masih belum sembuh cuy. Karena kita masih belum bisa ngalahin Capella. Kesempatan bagi kerajaan untuk belajar sekte penyihir. Bakal lepas itu nanti aja. Iya, pengawasnya siapa? Oh, Reinhardt. Ada si MC pasti aman lah ya. Oh ya, para lalatnya ini nih gimana nih? Diubah sama Capella, jadi udah jadi korban lah ya. Jadi udah nggak bisa diubah lagi. Ya betul sih sebenarnya apa dibilang sama Priscilla ya. Oke, ada cara kah Emiliatan? Membeli waktu untuk mencari cara pemulihannya. Oh, supaya mereka tetap bisa stay di dalam esnya ya.
Dia udah pernah soalnya. Dia udah pernah sebelumnya kan langsung dites yang sama istri-istrinya. Tapi di season 2 pun juga ada udah dites juga meskipun secara nggak sengaja ya. Jadi udah kita ikutin rencananya Miliatan. Jadi cara terbaik sih, maksud gue karena lu nggak bisa nyembuhin, udah bekuin aja, taruh di mana gitu. Kita baru kalian kapela nanti. Itu kali kristal si Kiritaka ini tadi yang dikasih ke si itu kan. Tapi kayak ada di Al, itu jadi pertanyaan sih. Emang the real simpingnya si ini ya. Simpingnya si Liliana. Oke. Kayak si Priscilla tahu tuh ya terkait dengan bukuan itu. Si Cruz gak bisa dibukuin juga. Si Cruz gak bisa dibukuin juga atau emang gak boleh karena dia masih hidup? Daripada kayak dia tersiksa gitu lah maksud gua, nggak bisa gerak ini. Dibukuin aja gak sih Priscilla? Itu ibunya masih hidup tuh, ada ibunya nggak ngilang kemana kita nggak tahu begitu kan? Kayak di shelter terus pisah sama anaknya. Kenapa itu? Kenapa itu? Udah kayak kena ininya. Kegigit lidahnya. Ya lagu ending ya? Ya lagu ending apa? Insert song. Oh, Luzbel dan Tina. Itu ya yang di episode 1. Selamat mereka berdua. Kasih Julius sama Ricardo ini kemana cuy? Yang Roy belum diperlihatin lagi ya? Mana si Julius anjing? Oh ini sengaja nih mau di reveal di akhir ini kayak something's happen ini kayaknya nih. Nah Julius mana? Oh itu dia. Yang di akhirnya tahu bahwa dia tuh ternyata punya adik nih kayaknya nih. Mau dibikin something kan nih? Plot twist atau apa? Oh? What? What? Hah? Julius? Gila. Who is Julius, man? Dia nggak kenal tuh, iya. Gila musiknya ceria tapi ya
Gua udah jadi kayak Rem. Sejarahnya udah dimakan. PTSD Rem, men. Jadi scene keren sih. Scene keren. Jadi kayak vibes-nya itu kayak ceria gitu lagunya, tapi ternyata dibikin itu scene-nya lagi ngagetin banget. Dan Julius juga kena juga kayak si Rem anjing. PTSD again nih. Ya tadi untuk episode ke-16 ya dari Re:Zero season ketiga. Ya tadi untuk episode ke-16 ya, atau episode terakhir dari Re:Zero season ketiga. Jadi episode yang bagus sekali ya, tadi ditutup dengan sangat baik. Tipikal endingnya Re:Zero ya. Jadi bahasanya di sini itu akhirnya dikasih tahu bahwa ternyata, makanya tadi gue tuh agak curiga gitu, kenapa si Julius itu nggak ditunjukin pada saat dia taruh sama Roy. Ternyata untuk bikin plot twist di sini, ternyata si Julius itu sejarahnya itu dibikin hilang dan yang inget cuma baru gitu. Jadi bahasanya itu mirip-mirip kayak Rem lah intinya. Jadi bahasa sejarahnya daripada Rem kan hilang tuh. Nah cuma yang inget cuma Subaru doang. Nah ini juga sama nih Julius. Jadi dia tuh dimakan sama Roy. Roy kan namanya ya? Roy, ya betul si Roy. Jadi bahasanya kalau Rem itu dimakan sama Lie, Roy itu Julius itu dimakan sama Roy secara sejarahnya gitu. Nah jadi bahasa itu di sini itu kan lebih jelas ya terkait dengan sistematis daripada Rakus ini kayak gimana. Jadi intinya Rakus itu intinya adalah punya cara makan yang berbeda-beda, dan makannya itu kan bahasa kayak dish lah, dalam satu piring ada sejarah, ada ada kesadaran, ada apa dan lain-lainnya gitu. Nah itu suka beda-beda gitu. Mereka mungkin mau ngambil sejarahnya aja itu bisa. Sebagai contoh kayak Julius di sini. Kenapa kira Julius itu tetap bisa berdiri, tetap bisa beraktivitas seperti biasa? Mungkin karena sejarahnya doang yang diambil, dimakan sama si Rakus. Jadi bahasanya bukan diri dia, kemampuan sadarannya bla 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 gitu seperti apa yang dialami sama Rem. Kalau Rem itu kan diambil sama Lie, di mana kemungkinan ya si Lie itu ngambilnya itu semuanya. Jadi bahasanya itu sangat Rakus sekali sama semua di satu piring dalam satu orang itu dimakan semua sama dia. Gitu. Nah, ini penggambaran itu lah tadi kan. Gimana kayak dia itu tadi nyebutin nama-namanya terus akhirnya langsung di spam gitu nih. Langsung di spam di sini kan, dimana dia akhirnya di spam namanya, terus di sini akhirnya dengan dia nyentuh. Jadi tidak itu mesti nyebutin namanya, disentuh baru kayak dijilat kan istilahnya gitu. Itu ininya. Dan ketika udah dijilat baru akhirnya wajahnya itu tuh dia bakal hancur gitu, digabung lagi baru akhirnya dia bakal jadi hitam. Jadi bahasanya itu dia itu bisa makan apapun intinya. Dimakan misalkan kayak kesadarannya kah, atau misalkan sejarahnya kah, semuanya itu bisa bisa diambil sama. Jadi satu orang itu satu piring itu ada beberapa poin makanan yang bisa diambil salah satunya atau dimakan semuanya. Gitu. Ini akan lebih jelas di sini nih. Karena di akhir dengan Julius tadi, yang dimana Julius itu kan dia yang dimakan itu cuma sejarahnya doang, sejarah keberadaannya dia, tapi yang lainnya tuh nggak dimakan. Dan kasih kita juga ditunjukin juga ya kan, tadi kan setelah si dia itu kayak mau makan si Veld, tapi dia itu akhirnya jadi kayak sakit gitu kan, si ini tuh jadi kayak sakit gitu, si siapa tuh namanya, Lie ya. Si Lie ini jadi kayak sakit gitu dia. Nah ini akhirnya membuktikan bahwa ternyata kelemahan terbesarnya dari penyihir Rakus ini itu adalah ya nama palsu. Dan ini bisa dibilang sangat fatal ya. Berarti bahasanya lu harus tahu nama aslinya dari bagaimana dia dinamakan pertama kali. Berarti nggak boleh nama samaran, nggak boleh nama ini anjing. Berarti gue pikir awalnya itu cukup OP loh, karena lu bisa bisa ngubah bisa makan sejarah orang, bisa literally bisa instant death istilahnya, buat dia itu entah pingsan, entah dia apa gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak ya istilahnya bukan instant death juga sih, kayak intinya langsung instan dia pingsan gitu kayak si Rem. Itu kan bisa juga gitu. Jadi maksud gua ini tuh gue pikir kemampuannya OP banget, tapi kelemahannya pun juga ternyata cukup cukup riskan juga istilahnya. Jadi kalau misalkan mereka mau, mereka bisa pakai nama nickname nickname ala assassin. Jadi bahasanya ini pun juga informasi yang sangat luar biasa penting ya, karena misalnya nama palsu itu bisa untuk ngalahin Lie dan kawan-kawan. Gua nggak tahu apakah cuma harusnya berlaku untuk semuanya ya. Harusnya berlaku untuk Lie, berlaku untuk Roy, berlaku juga untuk si Lois tadi. Harusnya mereka bertiga berlaku tuh ya, bahwa kalau mereka makan nama dari nama palsu, mereka bakal kena stun tadi.
dia bakal kayak muntah-muntah gitu. Jadi bahasanya mungkin nggak bakal dia, tapi dia kayak bakal sakit intinya. Ini bakal menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali gitu istilahnya. Jadi itu kayak gitu, dan akhirnya di finishing tadi dengan tembakan Power Ranger ya, dengan tongkatnya Itata itu datang dari kayak ibunya atau apa tadi siapa namanya, Betty, yang dimana di sini tuh intinya ini tongkat yang tuh di kan tadi ngambil dari tempatnya si siapa ya tadi udah bilang kemarin itu ya, pokoknya diambil lah di sini untuk finishing, ternyata untuk finishing daripada si itu. Dan akhirnya muncul di sini nih si Lois, yang dimana Lois itu muncul dengan pakaian seperti ya so disturbing ya, maksud gue untuk dilihat, tapi yang jelas kita bakal lihat yang versi ceweknya aja. Jadi itu ternyata gue gak tahu apakah dia tuh punya bisa shifting gitu, maksudnya kayak bisa bukan mengubah ya, pokoknya mengubah bentuk tubuhnya gitu, atau dia itu literally emang tubuh aslinya itu ya ini yang kita lihat sekarang gitu. Gue nggak tahu ya, balik lagi. Apa yang jelas intinya adalah probably kayak gitu. Jadi dia tuh bisa shifting nih si Lois ini, karena kan setiap tapi baik lagi sih, gue nggak tahu ya, soalnya ini bisa jadi sistem menarik nih. Bisa jadi yang gue sebutin salah. Bisa jadi kayaknya setiap rakus itu mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah itu tadi ditunjukin lewat kata-kata siapa? Kata-katanya daripada si ini, si siapa? Si ini, pemakan makanan, pemakan aneh, dan pemakan berlebihan. Jadi bahasanya ya gua nggak tahu ya, balik lagi. Jadi bahasanya di sini tuh ada 3, ini dia tuh ngomongin 3 orang rakus ya di sini, penikmat makanan, pemakan aneh, sama pemakan berlebihan. Pemakan berlebihan udah pasti Roy ya. Terus pemakan aneh itu mungkin si feeling gua ada Lois ya, karena ya tadi ada tiba-tiba ada cowok berotot gitu, terus rambut cuma sebelah doang, pakai make up ya, is freaking weird. Masih pemakan aneh. Terus yang pemakan makanan itu adalah kemungkinan adalah si siapa? Kebalik ya. Si Roy itu yang penikmat makanan, si pemakan berlebihan itu adalah Lie. Nah itu dia, bukan Roy, sorry. Balik anjing. Ya kayak gitulah kemungkinan ya. Jadi bahasanya si Lois ini kayak akhirnya dia itu bentukannya aneh-aneh, karena dia tuh mungkin kayak punya semacam kayak semacam taste yang berbeda dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Jadi bahasa tiga bersaudara nih punya taste yang berbeda-beda. Ada yang suka makan banyak kayak si Lie, ada yang suka makan aneh kayak Lois, yang something yang aneh lah intinya. Nah ada yang saya bilang penikmat makanan yang mungkin makannya itu dikit-dikit. Makanya kenapa Julius cuma dimakan sejarahnya doang. Jadi kayak gitu. Jadi menarik kalau menurut gue untuk dilihat ya, untuk lore-nya Rakus di sini. Mungkin bisa jadi kalau misalnya ada yang salah atau kayak gimana bisa komentar di bawah ya, kita dibetulkan atau mungkin ditambahkan gitu. Tapi yang jelas di sini ya pokoknya semua berakhir happy ending, semua berakhir baik gitu ya. Tapi jelas tadi 2 uskup kabur di Kapela karena perintah daripada kitabnya tadi kan. Jadi dia disuruh balik. Terus yang kedua itu adalah si Lois dan Roy sama si Lie itu kabur karena ya tadi dijemput sama Lois kan. Itu. Nah Roy kagak diliatin tadi sama Julius, dan plotnya tadi di bagian akhir nih, ternyata si Roy itu berhasil ngemakan Julius kan tadi, yaitu adalah sejarahnya dia. Jadi dia itu bernasib sama seperti adeknya. Kan kita tahu ya bahwa si Julius itu kan adeknya sejarahnya dimakan juga kan. Kita nggak tahu nasib adeknya itu kayak gimana. Mungkin ada yang pernah inget ya, mungkin bisa komentar di bawah gitu, adanya pernah muncul atau enggak di animenya, atau mungkin emang belum pernah muncul, atau memang sengaja untuk gak diperlihatin atau kayak gitu. Gua bener-bener kagak ngeh sama sekali, karena gue baru tahu Julius pun juga baru punya adek itu baru sekarang aja. Jadi maksud gue ya bisa jadi gue nggak inget atau emang belum pernah muncul, gue nggak tahu. Mungkin bisa komentar di bawah gitu. Cuma semua berakhir dengan baik di sini ya. Maksud gue respect Otto ya. Maksud gue Otto dia membantu sekali karena Subaru udah pusing ya dengan strategi dan lain-lainnya. Jadi dia tuh oke, gue bakal melakukan yang terbaik. Ya best of friend tuh. Oke, di sini ketemu ya sama si siapa? Sirius. Jadi Sirius itu masih hidup ya, seperti gua udah duga ya. Dimana di sini tuh Sirius itu dia itu bilang bahwa dia tuh intinya mencintai Subaru di sini. Maksudnya kan karena Betelgeuse itu ada Betelgeuse itu ada di dalam dirinya Subaru kan. Jadi mana ini akhirnya intinya si Sirius itu ngasih bukan ancaman sih, kasih kayak semacam peringatan lah kepada Subaru bahwa bisa jadi nanti di masa depan Subaru itu bisa nanti bakal seperti Betelgeuse. Jadi kepribadian Betelgeuse itu bakal muncul di dalam dirinya Subaru. Jadi kemampuannya itu mulai memakan si Subaru gitu. Gak tahu juga ya tadi, tapi disebut sama Sirius tadi. Jadi kan pernah di iniin di season 1 kan, ketika si Subaru akhirnya dia senyum
balik kayak gini. Jadi bisa dibilang potentially apakah dengan dia menginin kemampuannya daripada si Subaru gitu ya, maka ya itu bakal bisa ini kah? Soalnya gue lupa ya, mungkin lu yang ingat bisa komentar di bawah. Subaru itu kan dapat kemampuannya Betelgeuse kan gara-gara dia ngebunuh Betelgeuse gak sih? Ya gak sih, gara-gara dia ngebunuh Betelgeuse gitu. Nah kan dia ngebunuh Regulus nih. Apa harusnya sama dong? Apa beda ini? Bahasanya mungkin karena mereka uskup gitu. Pikirnya kalau si itu kan beda gitu ya si Betelgeuse atau kayak gimana? Gua nggak tahu. Tapi seinget gua Betelgeuse itu kalah, mati gitu. Saya kira kemampuan itu pindah ke Subaru. Kalau nggak salah ingat. Kalau misalkan lu tahu detail, suka komentar di bawah gitu. Berarti Regulus gimana? Apakah Emiliatan yang dapat kemampuannya Regulus? Karena kan dia yang literally ini kan, atau Reinhardt. Itu nggak usah dipikirin sih kalau misalkan Reinhardt yang dapet ya. Maksud gua Reinhardt yang nendang dari atas sih sampai ke bawah ya. Jadi maksud gua bukan masalah sih kalau misalkan ada kemampuan Regulus ada di kemampuan ada di dalam dirinya Reinhardt sih. Ya tapi intinya kayak gitu. Jadi di sini intinya dia kasih peringatan lah bahwa bisa jadi Betelgeuse itu bakal dia tarik nih keluar gitu. Dia tarik keluar di dalam diri Subaru ya. Nah, cuma di sini akhirnya si Al ini dia akhirnya memperlihatkan ya seberapa misteriusnya Al. Karena kita tahu ya sekarang bahwa Al itu adalah orang isekai, termasuk kayak Subaru gitu. Tapi yang bingung sekarang itu adalah ya ini orang itu sebenarnya perjalanan hidupnya itu seperti apa? Itu kan jadi pertanyaan kan. Jadi bilang kayak dia tuh tahu tentang bintang, terus dia itu tahu tentang something yang terjadi di masa depan gitu ya, termasuk kayak misalkan dia tahu tadi kan satu cara untuk ngebangunin si Betty itu adalah dia itu dikasih kayak semacam bintang kristalnya daripada Kiritaka si yang wali kota itu kan. Di mana ini supaya bisa ngebangkitin si Betty. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa Al tahu hal tersebut gitu. Nah, sebenarnya kalau secara kemampuan gue itu sebenarnya memperkirakan bahwa kemampuannya Al itu adalah memprediksi masa depan. Jadi bahasanya kayak berkebalikan dengan Subaru gitu. Kalau Subaru kan bisa mengubah masa lalu, tapi kalau Al itu memprediksi masa depan dengan bintang-bintang itu tadi. Makanya kenapa kemarin itu dia tuh dibahas tentang bintang-bintang. Gue tuh curiganya adalah, dan dia tuh kayak tahu apa yang bakal jadi. Kayak ternyata kan yang ngebuka banjir waktu itu yang di part 1 itu ternyata adalah Al. Terus kayak yang ngebangunin Beako itu dia mesti harus pakai kristal ini. Dia tahu dari mana anjing, maksud gue. Jadi kayak dia tuh tahu something di masa depan gitu. Dan ya dia akhirnya bisa tahu semua tentang sistem sih, kayak ini dan lain-lainnya tadi gitu. Jadi maksud gue kecurigaan gue adalah ya antara dia itu bisa memprediksi masa depan gitu. Jadi biasanya dengan kemampuan bintang-bintang itu dia bisa memprediksi masa depan apa yang bakal terjadi gitu dengan kemampuannya dia. Bisa jadi juga dia punya kemampuan kayak Subaru dari masa lalu. Tapi menurut gue lebih enak jadi mirror ya. Maksud gue kemampuannya Subaru sama kemampuannya kemampuannya si Al itu menurut gue lebih enak berbeda gitu. Tapi baik lagi bisa jadi gue salah, karena kan teori lain ada menyebutkan bahwa bisa jadi Al itu adalah Subaru tapi di masa depan. Itu menurut gue jadi something yang butuh lore yang lebih gila lagi ya untuk masukin multiverse seperti itu. Cuma bisa dibilang sih kalau gue ngelihat sekarang ya, si Al mungkin punya kemampuan kayak gitu. Kita masih belum tahu lah. Mungkin nanti di arc berikutnya ketika kita fokus ke karakter Al nantinya gitu, mungkin kita bakal tahu ya. Tapi itu bakal jadi menarik sih. Misalkan si Al punya kemampuan melihat masa depan, ngelawan Subaru, ya dimana Subaru itu bisa mengubah masa lalu. Itu jadi something yang pertarungan tiada akhir nggak sih maksud gue? Jadi kayak si Subaru tuh harus mengovercome orang yang bisa tahu masa depan gitu. Itu ngeri sih. Tapi kayak enggak sih ya. Bisa jadi itu cuma teori-teori dangkal gua doang, karena dia kayak kesana tahu semua si Al. Pasti tahu semua itu pasti datang dari something dong. Dan dia kemarin udah ngomong kayak ada something bintang-bintang yang akhirnya gua kayak apa dia ngomongin bintang-bintang anjing istilahnya, apa gitu, salah satu bagian daripada power systemnya dia gitu. Ya toh ya overall kayak gitu akhirnya semua berakhir dengan baik dan Sirius bakal dibawa ya ke ibu kota untuk dan dikawal sama si Reinhardt dan ya semuanya aman, tinggal si Cruz doang ya bisa dibilang yang sekali lagi luka-luka, termasuk tadi beberapa korban yang berubah jadi lalat, korbannya daripada Capella. Itu kan Capella belum dead tuh, makanya korbannya masih jadi lalat, dan itu dibekuin sama Emiliatan. Ini salah satu hal yang menarik tentunya, karena ya dia dimatiin, dibekuin gitu, tapi dia masih bisa hidup lagi setelah dicairin sama Emiliatan gitu. Jadi selama Emiliatan masih hidup,
maka orang-orang tersebut pasti bisa aman nyawanya. Cuma yang gue bingung adalah kenapa si Crush itu nggak dibekuin juga. Masa gini, terlepas dari dia tuh masih hidup ya, maksud gue kan si Crush itu kan dia masih bisa ngomong ini dan lain-lainnya, tapi kan dia literally nggak bisa gerak, dia pun juga nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Jadi maksud gua ya lebih baik dia itu dibekuin juga aja gitu, dan akhirnya taruh di mana gitu kan, kayak Ani gitu. Ani dari Attack on Titan kan kayak gitu juga tuh, dibekuin di kristal, terus akhirnya dia ini kalau kan dibekuin di es supaya dia tuh ya udah tetap hidup. Ya, maksudnya kalau kayak gini dia kan tersisa juga si Crush. Ya kan maksud gua. Itu gua nggak tahu sih. Maksud gua mungkin nanti Crush bakal berperan penting di arc berikutnya, jadi bahasanya dia nggak dibekuin di sini. Tapi maksud gue kenapa nggak ada yang nggak ada yang ngomong kenapa nggak dibekuin aja si Crush gitu loh. Itu yang sebenarnya gue penasaran sih. Tapi kan balik lagi ya, manusia kan bisa dibilang gue bisa jadi salah juga sih. Soalnya kan waktu pas dibekuin kan mereka nggak dapat asupan kan. Maksud tubuh mereka itu bakal mati nggak di dalam itu di dalam esnya Emilyatan? Enggak kan ya kalau nggak salah. Tapi waktu itu kan yang terjadi itu cuma para elf doang kalau di season 2. Jadi bahasanya pasti tubuhnya beda gitu. Nah mungkin bisa jadi, tapi nggak juga sih, waktu bersama Regulus pun juga. Tapi sama Regulus sebentar. Nah itu gua nggak tahu tuh. Mungkin ada detail-detail something gitu ya. Akhirnya kenapa si Crush itu nggak bisa? Mungkin karena tadi kalau misalkan dia dibekuin terus akhirnya lama dia di dalam es, tubuh dia mungkin bakal awet. Tapi mungkin secara sistem, I don't know man. Harusnya kan kalau sistemnya simple ya, bekuin, waktu di dalam tubuhnya itu berhenti gitu. Jadi bahasa mungkin kalau dia nggak makan atau apa, jadi bisa mati beku lah. I don't know, gua nggak tahu. Ya tapi itu seperti itu, dan semua kira back to normal lagi, dan ya akhirnya diakhiri dengan plot twist dimana Julius ternyata lupa dengan Julius akhirnya dilupakan sejarah gitu. Ya tapi itu tadi untuk episode terakhir ya dari Re:Zero season ketiga. Jadi untuk endingnya ini bagus, di endingkan dengan plot twist juga ya, mirip-mirip seperti kayak di season 1 sih sebenarnya nggak gantung juga ya. Kalau season 1 yang versi remake tuh, yang versi director's cut itu kan yang gua tonton juga tuh, itu ada tuh di bagian akhirnya ketika Rem itu dilupakan sejarah gitu. Siapa itu Rem gitu. Jadi sekarang who is Julius? Siapa itu Julius? Ya tapi kita bakal saja masuk ke review animenya ya dari season 3 Re:Zero. Oke, jadi kita bakal saja masuk ke review animenya ya dari Re:Zero season ketiga. Jadi overall sebenarnya untuk season 3 ini cukup seru untuk ditontonnya, khususnya untuk orang-orang yang mungkin suka action, suka yang jedar-jedar gitu ya, dimana mungkin itu tidak ada di season 1 sama season 2. Meskipun season 1 ada, tapi tidak semenggelegar season 3 gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin suka action, suka pertarungan-pertarungan epic ya, mungkin season 3 ini bisa dibilang menjadi salah satu season yang punya animasi terbaik di Re:Zero gitu. Tapi ya seperti yang gue bilang ya, dari pada saat gue review di part 1 waktu itu, bisa dengerin di episode 8, akhirnya gue udah ngomong, udah ada something review di situ. Gue ngomong bahwa ini kayaknya terus akan menjadi arc yang berasa sangat shonen gitu. Jadi bahasa kayak arc shonen yang akhirnya ada di Re:Zero ya. Dan ternyata betul, maksud gue ini tuh berasa jadi kayak arc shonen banget, dengan ya bisa dibilang formula-formula yang mirip-mirip, dan rasanya itu jadi akhirnya ngebuat gue jadi kayak something yang Re:Zero-nya itu agak hilang di season 3. Nah ini akhirnya yang menurut gue ini mungkin bisa jadi pendapat yang cukup bahasanya ya, underrated ya, bukan underrated sih, pokoknya pendapat yang cukup inilah mungkin untuk fans-fansnya Re:Zero gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi season 3 ini mungkin itu secara cerita atau secara ketegangan itu mungkin masih kalah dibandingin season 1 sama season 2. Secara ketegangan season 1 masih lebih menang, season 2 itu story udah nggak bisa ngelawan gitu season 2 itu. Tapi untuk season 3 ini actionnya luar biasa. Jadi menurut gua perbedaannya season 1 tuh ketegangan, konsepnya Return by Death, seberapa ininya Subaru ya, dalam helplessnya Subaru gitu untuk minta tolong tapi nggak bisa, dia harus mikirin sendiri dengan dia punya mental yang terus tertekan ini dan lain-lainnya. Itu di season 1 tuh. Jadi ketegangan itu dapat banget. Ketika kita ngelakuin kesalahan, mati orang, ulang lagi, lakuin kesalahan, mati orang, ulang lagi. Season 1 tuh ketegangan dapat banget. Nah season 2 itu
story-nya luar biasa. Penulisan karakter, detail-detail pembuatan awalnya Subaru, development-nya dia ketemu sama para penyihir, akhirnya pertama kali ngomong sama penyihir. Terus di season 2 itu juga kayak penulisannya Emilia Tan, flashback-nya dia, bla 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 gitu kan, development-nya Emilia. Season 3 dimana season 3 sorry, yang season 2 gitu si Ram terkait hubungannya dia sama si Badut tuh ya, si siapa namanya. Terus akhirnya Beatrice juga terkait dengan bukunya dia, terus ini bla bla, perintilan Garfield diperkenalin, semua itu detail-detail penulisan karakternya, termasuk kayak lore pentingnya ReZero di season 2 itu dijelasin semua. Jadi season 2 itu menurut gue story banget ceritanya, tapi memang ketegangannya jelas kalah dibanding season 1, dan actionnya pun juga bisa terbilang dikit dibanding season 1. Nah season 3 ini actionnya banyak, bejibun, melebihi season 1 sama season 2. Tapi season 3 ini kurangnya itu adalah di ketegangannya, karena semua orang di sini selamat. Gue udah curiga hal ini sebenarnya dari awal part 1, dimana kayak gue ngerasa kayak ini kayak bakal jadi kayak penulisan shonen, dan Subaru kayak nggak bakal return by death. Dengan situasi kayak gini agak susah gitu untuk return by death, karena nggak bisa gitu. Nah autornya kira ke lock dengan situasi ini, jadi mau gak mau dia harus nulis ala shonen gitu di situasi ini gitu. Meskipun ya tetap berusaha untuk dibuat masuk akal, which is good. Cuma memang kerasa banget bahwa semua orang di sini selamat tanpa adanya ketegangan yang kita rasakan di season 1. Dimana kan saat itu kan Subaru ngakuin kesalahan, terus akhirnya selesai. Subaru ngakuin kesalahan, akhirnya gagal. Terus akhirnya Subaru ngakuin kesalahan lagi, gagal lagi, kayak gitu kan season 1 kan. Di season 3 ini itu karena Subaru dapat development, akhirnya apa? Make sense gitu kenapa akhirnya dia nggak mesti return by death kan. Tapi akhirnya ya bisa kelihatan bahwa di sini itu intinya autornya tuh kekekang sama plotnya sendiri, yang ini lumayan luas nih plotnya, untuk ada 4 penyihir, terus ada orang-orangnya di sini. Kalau semuanya nggak mati itu menurut gua agak aneh. Makanya waktu pas awal part 2 gua ngomong, ini kalau nggak ada yang mati sih gue penasaran sih, maksudnya gimana cara mereka nggak mati gitu. Dan ternyata penyihirnya nggak ada apa-apanya. Gue pikir kita sama ini dibuild bahwa penyihirnya itu tetap ngeri gitu. Ternyata enggak, ya mereka cuma orang yang punya kekuatan dengan berkah penyihirnya mereka, kemampuan mereka lah intinya ya, 7 dosa itu. Dan akhirnya ya udah, mereka punya kekuatan yang OP tapi juga punya kelemahan yang fatal, which is good sebenarnya. Cuma akhirnya itu jadi kayak bahasanya itu kelihatan gitu bahwa ini berusaha untuk dibalancing supaya supaya mereka semua ini selamat nih ya, lingkaran ini itu bisa make sense. Gak ada masalah tentunya, cuma soalnya jadi ketegangan itu jadi agak kurang karena kita tahu semua bakal selamat. Tapi baik lagi, meskipun mereka semua bakal selamat, tapi ada hal-hal yang akhirnya mungkin nanti bakal berefek panjang. Sebagai contoh kayak kakinya Subaru, terus kakinya si Otto, terus akhirnya si siapa tuh namanya, si Cruz ya kan, terus siapa lagi tuh, siapa sih yang lukanya fatal? Sama Julius sebagai contoh. Julius kan dimana dia dilupakan tuh ya sama sejarah. Jadi bahasanya itu juga salah satu hal yang permanen juga, yang kemungkinan Subaru udah nggak bisa ngulang lagi di situ, karena bisa bilang nggak bisa lah untuk diulang lagi. Jadi bahasanya meskipun akhirnya si Subaru nggak return by death, tapi aftermath atau akibat dari season 3 ini ternyata cukup berdampak kepada beberapa karakter meskipun mereka masih hidup ya. Nah itu bisa dibilang something yang nanti bakal push lagi di arc berikutnya mungkin. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi untuk season 3 ini menurut gua secara ketegangan maupun keseruan jelas lebih ini ya, karena action ya. Kita nggak ngomongin keseruan epic atau apa, tapi ketegangannya kayak lu itu ngerasa kayak di aging gitu, ngerti gak sih? Di aging, wow something ini wow gitu. Kayak di season 1 gitu kan, kayak lu pertama kali ngelihat lu ngebawa tubuh ini satu episode dapat tuh 18 ya? Bukan 18, sorry, 15. Yang dimana Subaru gitu kan ngebawa mayatnya si Rem, tiba-tiba situ si siapa tuh, aduh siapa namanya itu, yang si kucingnya Emilia Tan gitu kan, jadi gede. Ternyata si Emilia Tan udah dead juga gitu kan. Gila, Subaru di posisi itu kayak gue harus lakukan, langsung dia dead, pala buntung, anjir. Maksudnya gitu loh. Jadi ketegangan yang diciptakan oleh kesalahannya Subaru, pengulangan yang terjadi bla 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 itu nggak ada di season 2 maupun di season 3. Season 2 sama season 3 itu nggak ada return by death sama sekali kan. Iya gak sih? Season 2 ada gak sih? Season 3 gak ada loh. Sorry, season 3 ada di bagian episode 1. Ya, sorry gue lupa. Season 3 itu ada di awal-awal, tapi waktu pas perang di akhir gak ada. Jadi bahasanya cuma Subaru itu return by itu pas di bagian awal-awal doang. Itu doang tegangnya tuh, di situ doang tegangnya. Sisanya udah gak ada. Jadi bahasanya
ya cuma pas bagian awal doang sih. Episode 1 itu bagus ya, berarti episode 1-nya. Episode 1 sama episode 2 ya. Berarti ya. 2 episode kasih apa satu episode sekaligus waktu itu? Oh, 2 episode ya, 2 episode. Jadi bahasa 2 episode itu fokus ke Sirius tuh. Itu keren sih untuk ini ya, Sirius sih. Tapi setelah itu kan dia udah enggak Return by Dad lagi kan. Jadi bahasanya aduh, pas awal season 3 itu bagus itu. Bisa jadi agak tegang kalau misalnya mereka bisa masukin Return by Dad lagi kan. Cuma akhirnya mungkin autornya itu terlalu terkekan dengan plot yang bejibun ini, dan akhirnya mungkin bingung gitu gimana masukin Return by Dad-nya di cerita plot yang udah terlalu thick ini ya, udah terlalu padet ini gitu. Agak susah. Makanya nanti takutnya kalau dimasukin Return by Dad-nya nanti bakal ada bahasa itu kayak jadi malah pengulangan secara plot atau seperti apa. Jadi mungkin autornya kayak mikir-mikir gitu ya, udah tekaninnya di arc ini, efek sampingnya nanti bakal dibawa ke arc itu. Seperti itu. Dan ya itu untuk season 3. Kalau gue pribadi gue lebih suka season mana, masih tetap ya, pendapat gue sama seperti kayak di akhir part 1 gue bilang bahwa season 3 ini layaknya kayak arc shonen. Dan kalau gue pribadi gue masih tetap pegang season 2. Orang banyak pegang season 1 ya, season 1 terbaik karena season 1 adalah gambaran Re:Zero sebenarnya dan lainnya, which is gue setuju juga. Tapi gue gak bisa bohong bahwa bagaimana mereka nulis Subaru dan kawan-kawan dan semua perintilan karakter pentingnya mereka ya di season 2, termasuk kayak pre-villain lore-nya lah. Kira ini tuh keren banget di season 2. Makanya kira kenapa gue bilang bahwa Re:Zero itu jadi pick isekai itu gara-gara season 2 sebenarnya. Season 1 itu mood gue intinya Subaru tersiksa, ngelakuin kesalahan, memperbaiki, udah gini bla 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 itu, ditambah dengan beberapa subplot yang ada kan. Tapi kalau season 2 itu wah gila, itu benar-benar penulisan banget. Ini tuh vibes-nya tuh mirip-mirip kayak ini. Mirip-mirip kayak Mushoku Tensei. Kan charmnya Mushoku Tensei itu adalah Mushoku Tensei season 2, dimana kayak itu ya drama kehidupannya Subaru Rudeus ini bla bla, tapi gak ada action di season 2 kan, part 1 maupun part 2 gitu. Di season 1 tuh full action, adventure, berpetualang ini, dan orang pada lebih suka season 1. Jadi gak ada masalah di situ. Maksud gua mirip-mirip lah Mushoku Tensei sama Re:Zero itu. Mood gua pribadi Mushoku Tensei itu kayak agak up di season 2, Re:Zero juga agak up di season 2. Nah, season 3 ini untuk Re:Zero gua ngerasa memang ini sih kayak season yang rewarding untuk lulu pada yang ngikutin subplotnya Re:Zero. Sebagai contoh nih ya, di season 3 ini itu ada plotnya si Garfield dari season 2 tentang ibunya sama adik-adiknya. Itu menarik banget kalau menurut gue dilanjutin di season 3. Plotnya Reinhardt sama bapaknya baru muncul gak sih? Pokoknya bapaknya itu akhirnya dimuncul di season 3. Terkait konfliknya dia sama bapaknya sama Wilhelm, di season 3 dilanjutin. Plotnya Wilhelm juga sama istrinya diselesaikan di season 3. Plotnya Emilia Tan sama Regulus diselesaikan di season 3. Plotnya si siapa tuh namanya? Plotnya si enggak juga sih. Ini Rem. Plotnya si Rem itu juga dilanjutin lagi season 3 ini, meskipun cuma sebentar ya, bahwa Rakus ini ternyata begini-begini, power sistemnya begini. Jadi bahasanya ya banyak hal-hal yang subplot dari Re:Zero itu yang ada diselesaikan di season ini, ada yang dilanjutkan di season 3 ini gitu. Kalau season 2 itu kan bisa dibilang secara plot utamanya ya itu agak stagnan karena fokusnya itu di layering. Jadi bahasa itu kalau di season 1 itu kan plotnya lumayan gede ya, sampai akhirnya ke akhir dimana ngelawan Paus, terus akhirnya ngelamatin Emilia Tan dari Betelgeuse dan lain-lainnya gitu. Emilia Tan kan ya, betul, Emilia Tan dari Betelgeuse. Terus akhirnya itu lumayan gede tuh dengan semua scale dari awal pembuatan awalnya, world building dengan orang yang nanti bakal jadi raja, ratu atau apa gitu. Nah season 2 itu story itu kayak cuma segini, tapi pendalamannya itu buset berlayarnya panjang gitu. Kayak karakter ini. Season 2 itu secara progres itu cuma segini. Nempatin plot point pun juga plot pointnya Emilia, plot pointnya Garfield, plot pointnya Beatrice, di situ-situ doang tuh di season 2. Tapi untuk progresnya cuma sedikit doang. Season 3 tuh lumayan agak dimajuin tuh, kayak plotnya Reinhardt, plotnya si Wilhelm, plotnya si Emilia Tan sendiri pun diselesaikan di season 3. Jadi bahasanya masif banget ceritanya gitu. Mirip-mirip kayak season 1, tapi season 3 ini kayak lebih masif aja untuk plotnya diselesaikan ya. Ya tapi overall seperti itu. Season 3 tetap bisa lu nikmatin. Tapi kalau bagi orang-orang yang mungkin merasa ya bahwa mereka mendambakan feeling yang sama seperti di season 1, ketegangan yang ada gitu, atau mungkin gue yang merasakan butuh kayak cerita yang lebih gila gitu kayak di season 2, mungkin tidak akan terjawab di season 3 ini. Season 3 ini untuk orang-orang yang mungkin suka action,
suka rewarding plot point atau apapun juga subplotnya daripada ReZero yang awalnya udah tunggu dari tahun 2016 sampai akhirnya terjadi 2025. Itu berapa tahun anjing, hampir 9 tahun. Hanya lama sekali ya, dari awalnya Wilhelm plotnya itu dari 2016 sampai akhirnya baru diselesaikan 2025. Lama sekali. Jadi bahasanya apa ya, itu rewarding yang cukup menarik. Season 2 pun juga akhirnya dilanjut di season 3 juga. Jadi bagi sebagian orang mungkin itu yang bisa dinikmatin, dan mungkin jelas bagi fans ReZero pasti ini adalah season yang bagus ya. Tapi kalau gue pribadi gue tetap pegang season 2 sih. Gue tetap pick. Makanya gue bisa bilang bahwa gue berharap ada satu arc di ReZero yang gue nggak tahu, karena arc berikutnya pasti bakal bagus-bagus banget, kayaknya bakal ada pick arc gitu. Nah ini kalau mereka mau bikin arc yang bagus, mendingan bikin 3 elemen tadi, season 1, season 2 sama season 3 digabung. Secara ketegangan dapat kayak di season 1, secara story season 2 dapat kayak season 2 gitu ya, story-nya, tapi secara action kayak season 3. Itu semua ada di season 1. Semua itu ada di season 1. Tapi season 1 itu kan ketegangan luar biasa kan. Season 2 sama season 3 masih kalah gitu. Makanya harus ada arc berikutnya yang bisa setara kayak season 1 kalau mereka mau gitu. Tegangannya ngeri. Mesti lawan itu nanti lawan Subaru nih, meskipun akhirnya dia jadi Yusha gitu kan, meskipun dia jadi Yusha, tapi akhirnya pasti ada hal yang pasti dia susah untuk hadapi. Nah itu nanti bakal tegang tuh di situ dapat tuh. Sekian nanti ditambah lagi dengan actionnya mungkin yang bakal bagus gitu, mungkin ada pertarungan sama siapa, tapi juga storynya, pendalaman lebih dalamnya kayak season 2-nya mungkin nggak bakal bisa setingkat, gua nggak tahu sih, bisa jadi mungkin setingkat sama season 2 atau mungkin ya nggak seperti kayak season 2 gitu ya, story banget dari awal sampai akhir, tapi mungkin di beberapa momen itu bisa jadi. Tapi ya kayak season 1 sebenarnya kalau mereka emang mau untuk kita lebih back to ReZero yang disukai sama fansnya ReZero gitu mungkin ya. Tapi overall kayak gitu ya. Jadi itu untuk kelebihan dan kekurangan untuk arc ini. Untuk karakter sendiri semuanya ya udah lah ya, maksud gua semua ngumpul Avenger mode di season 3 ini. Jadi cara penulisan pun juga mood gua ya udah penulisan final untuk ininya mereka aja gitu, kayak Garfield, Emilia Tan, kayak si ini dan lain-lain gitu, termasuk penulisan daripada para penyihir yang lebih didetailin. Kita kan awalnya misterius banget, akhirnya baru jelasin sekarang. Kayak beberapa plot misterius juga tata ada di bawah juga, kayak misalkan si yang ngebunuh istrinya Wilhelm itu tata adalah si Pandora, bla 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 gitu. Jadi ya itulah maksud gua, untuk karakter ya menurut gua bagus, cuma memang tidak terlalu berasa perubahannya kayak dibandingkan dengan season 2 gitu. Nah untuk adaptasinya sendiri udah jelas ya, bagus banget adaptasinya. Juga secara action, visual, menurut gua visual masih sama ya ke season 1 sama season 1 sih. Season 2 kan emang gak terlalu gimana-gimana ya. Season 3 ini menurut gua secara animasi sih luar biasa sih. Dan bahkan dia kemarin kan ada yang ini ya, episodenya Garfield tuh yang dari animatornya One Piece, Vincent apa namanya, Kansar, pokoknya Vincent itu yang dimana dia animasinya kameranya gitu ya, pengambilan shot yang uniknya dia gitu, itu keren. Jadi bahasanya secara action mood gua season 3 ini udah yang paling peak lah di antara season 1 sama season 2 gitu. Dan untuk masalah secara ininya ya, secara opening sama ending, lagu BGM-nya juga itu menurut gua enak semua, opening sama endingnya enak. Gua nggak tahu apa kalau dibandingkan sama season sebelumnya apakah lebih baik sebelumnya atau yang sekarang, gua nggak tahu ya, cuma lagu enak aja sih untuk didengar gitu. Apalagi lagu endingnya tuh ya, lagu openingnya itu yang itu lagu ending apa opening sih? Ya itu lagu ending kan, yang Might and Royd itu enak sih. Lagu openingnya pun juga enak. Ya kira lagunya enak gitu, BGM-nya pun juga bagus. Jadi ya oke lah. Mungkin kalau kekurangan sih gua kayak misalkan ya ada beberapa momen emosional yang sebenarnya kita nggak dapat. Sebagai contoh kalau gua pribadi nih ya, sebagai anime only kan gua nggak baca light novel atau apa, momennya ketika si istrinya Wilhelm itu gua bisa bilang, gua udah ngomongin tuh ya di review gua di episode berapa tuh, kalau gua lupa episode berapa tuh ya. Gua ngerasa kayak ini flashbacknya bagus, cuma gua ngerasa kayak agak kurang ini aja sih, kurang kurang emosionalnya itu loh. Mungkin karena gue lupa kali ya, jadi bahasanya mungkin karena gue ngelihat, kadang gue masih ingat gitu tentang mereka berdua, tapi gue ngerasa kayak something gak nyantol gitu Pak. Tapi banyak orang yang nangis kata nonton episode itu, jadi baik lagi itu jelas subjektif sekali. Tapi kalau gue waktu pas nonton episode itu gue kayak ini bisa lebih baik nih, harus bisa jadi lebih baik itu untuk
mereka ngebikin Wilhelm sama ini. Gue ngerti secara penulisan di otak gue, teorinya gue ngerti gitu. Indah sekali sebenarnya. Gue udah ngomong kan waktu pas review, tapi gue ngerasa kayak gue gak dapet feelingnya gitu. Mungkin karena gue itu gimana gitu ya sama si Wilhelm. Mungkin karena gue gak terlalu peduli sama Wilhelm, mungkin sama istrinya. Tapi sesuatu sih gue suka-suka aja gitu, malah penasaran kayak gimana-gimananya ya teman-teman. Terus saya kira ya overall sih bagus sih menurut gua untuk season 3 ini. Tapi untuk nilai sendiri mungkin gua bakal taruh di apa ya? 85 lah ya. 85 lah. Bukan Re:Zero yang kayak peak banget. Tapi untuk lu yang suka animasi bisa ngasih 9 mungkin atau seperti apa. Tapi kalau gua sih 85 udah cukup. Ini mirip-mirip kayak Zenshu. Tapi kalau Zenshu kan kekurangannya di masalah lore ya. Tapi kalau di sini tuh tentang masalah kayak apa something yang lebih yang hilang lah dari season 1 sama season 2. Tapi gak ada salah juga karena memang autornya pengen ceritain seperti itu. Jadi ya dengan penilaian lu sendiri lu bisa nilai sendiri lah. Maksud gue apa secara penilaian lu bisa twin sendiri gitu. Tapi kalau gue begitu tadi sepanjang gua ngobrol gitu ya. Ngobrol atau ngomongin tadi. Ya tapi kalau misalnya lu punya pendapat yang berbeda atau misalkan lu punya opini yang mungkin nggak sama gitu kayak gue atau misalkan berbeda, lu tinggal komentar aja di bawah dan kita bisa diskusi di situ. Jadi silahkan jangan lupa subscribe dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya di channel ini kayak gitu. Terima kasih. Bye.